Nah, pas lagi gali itu tiba-tiba ada suara tuh bang, masih lama bang. Nah, pas saya tengok-tengok kok nggak ada siapa-siapa. Udah dari situ saya merinding bang, terus saya tinggalin aja. Belum lama ini ibu saya meninggal bang. Iya, jadi itu berat banget bang. Yang biasanya saya ngurusin orang meninggal, gali untuk orang meninggal, ini sekarang saya harus gali untuk orang yang saya sayang, ibu saya. Itu nyesek bang. Yang kita gali ini orang tua kita sendiri gitu. Untuk orang tua kita sendiri. Gila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gua, Badru Capslock. Terima kasih buat teman-teman yang udah klik video ini. Semoga teman-teman di rumah dalam keadaan sehat walafiat, didapat rezekinya dan dimudahkan segala urusan-urusannya. Amin amin ya rabbal alamin. Dan juga nih buat teman-teman di rumah yang punya kisah pengalaman horor, jangan disimpan aja, langsung aja kirim kisahnya ke nomor WhatsApp itu tuh. Kuy, kita merinding syahdu. Kali ini kita udah berhasil lagi nih sob buat menghadirkan salah satu narasumber yang pastinya bakal berbagi kisah pengalaman horornya. Nah, tadi beliau masih dinas nih, masih tugas. Dan alhamdulillah nyempetin waktunya nih datang ke sini. Alhamdulillah ya buat teman-teman di rumah nih. Oke, langsung aja kita sapa tamu kita kali ini. Halo Bang. Halo Bang, ya. Siapa namanya nih Bang? Alhamdulillah, nama saya Muhammad Khairul Anam Bang. Biasa dipanggil siapa Bang nih? Anam aja. Bang Anam. Iya, Nah, Bang Anam nih sekarang masih jadi penjaga makam ini Bang? Masih Bang. Oke. Dan kita terima kasih ya Bang Anam ya nyempetin waktunya nih. Iya Bang. Tadi gimana perjalanan macet Bang? Alhamdulillah enggak sih. Tadi kan Lancar kita ya? naik kereta. Gitu. Oh, naik kereta. Bahaya kalau naik kereta macet. Oke, ini awal kejadian tahun berapa nih Bang Anam? Awal kejadian itu kan saya tahun 2016 Bang ya. 16 berarti ya. Dan sekarang nih Abang masih? Masih di apa namanya jaga makam di daerah Jakarta Timur Bang. Oke, Bang Anam udah penasaran nih. Oke, siap. Tahan dulu Bang ya. Iya Bang. Gak usah lama-lama lagi. Cari posisi ban terbaiknya, siapin kopi sama cemilannya. Langsung aja kita merinding syahdu. Gimana nih Bang Anam, kisah pengalamannya nih Bang? Waktu itu kan pertama tahun 2016 Bang ya. Iya. Waktu itu kan saya masih ngojol gitu kan. Terus pas saya lagi free gitu kan tiba-tiba diajak nih sama teman saya. Nam, mau ikut nggak lu nyari duit? Nyari duit mana Bang? Kubir. Ngapain? Ngoret dah. Ayo dah yuk, ngoret yuk. Ya udah, diajak tuh saya sama dia gitu kan. Kan saya awalnya ngikutin dia, ngeliatin dia. Jadi kalau ada yang jarah tuh kita bersih-bersihin, kita rapi-rapihin gitu kan. Udah dari situ saya ngikut nih pelan-pelan, ngikutin dia dari belakang, rame-rame ngoret berlima gitu kan. Nah terus udah, itu nggak ada kejadian apa-apa. Berhari-hari sampai itu kan pas sebelum puasa lah Bang ya. Sebelum puasa tuh kan rame-ramenya tuh munggahan kalau orang bilang munggahan kan. Nyelawat lagi munggahan ya. 2 minggu sebelum puasa itu kan munggahan rame tuh orang pada jarah. Udah gitu kita bersih-bersihin makam, kita rapi-rapiin makam, udah tuh masuk puasa udah mulai sepi tuh. Makam kuburan itu ada berapa Bang kira-kira di situ? Kalau di sana tuh kira-kira luasnya ada 2,5 hektar ya. Oke. Kalau di totalin jumlahnya mungkin ada 1.000 lebih Bang, karena di situ kan ada yang namanya makam sendiri, ada yang tumpang 2, 3, paling banyak 7 Bang ada. Nah terus hari-hari berikutnya kan ada beberapa galian gitu ya, kita ngikut nih Bang nih, bantuin orang. Jadi jam 9 pagi nih ada laporan galian, ya udah saya bantuin gali, bawa pacul, bawa pengki gitu kan, ikut temen. Ayo ngikut gali, ayo Bang, di mana? Nih makamnya di bawah. Ini dekat ini nih. Oh ya udah ayo. Saya bawain pacul, saya bawain pengki. Ikut tuh. Itu kalau gali 2 orang, yang nguruk 3 orang. Jadi totalnya ada 5. Pas itu kan jam 9 tuh. Kita gali paling lama 2 jam. Nah, pas lagi gali itu tiba-tiba teman saya nemu ini Bang, nemu kayak buhul. Tahu buhul nggak Bang? Oke, tahu. Kayak perantara santet yang dibungkus kain kapan Bang. Dilempar ke saya. Ih, apaan tuh Bang? Saya kan kaget ya. Itu buhul Nam. Pegang dah buat jimat. Ih, auga deh Bang, gue ngeri.
udah lu bantuin buka aja dah. Saya buka, saya gunting kan kapannya, saya buka gitu kan. Lihat di situ ada beberapa helai rambut bang, panjang. Lah, rambut siapa panjang? Rambut cewek kali ini, kata teman saya. Sama beberapa tulisan Arab gundul gitu bang. Iya, iya. Lah, ini mah kata teman saya perantara santet, udah buang aja. Buang mana? Udah lu taruh aja tuh di keranjang sampah, kata dia gitu kan. Ya udah saya buang gitu aja dengan harapan semoga-moga orang itu bisa sembuh setelah saya buka buhulnya. Udah tuh pas saya gali ada lagi kejadian bang. Pas saya gali itu kan selesai jam 11 lah ya kan. Itu di hari yang sama? Di hari yang sama masih. Dan makam yang sama? Masih di makam yang sama. Terus pas gali itu kok tiba-tiba tanahnya ambles, longsor. Digali lagi sama teman saya, bang longsor nih bang. Oh iya, dirapiin lagi sama teman saya sampai 3 kali bang itu ambles. Ini kenapa ya? Teman saya mengaitkan dengan sesuatu hal yang goib, kata teman saya. Wah ini mungkin almarhum masih ada sangkutannya atau apa gitu kan. Jadi ditolak bumi gitu katanya. Itu longsornya gimana bang maksudnya? Ambles gitu. Jadi kiri kanan nih kan dibikin persegi panjang. Oke. Nah yang sebelah kanannya nih ambles. Padahal sebelah makamnya ini kan makam orang udah lama. Itu kok tiba-tiba ambles. Padahal kan jaraknya ya segini lah bang lah 2 jengkal gitu kan. Lumayan. Bisa ambles gitu. 3 kali bang dirapihin sama teman saya. Kok masih ambles juga. Sampai jenazahnya pas datang bang. Masih kita rapihin. Lalu bang ya tahan dulu kata saya. Pas jenazahnya datang. Ambles nih bentar lagi selesai. Harusnya kalau nggak ambles mah kita udah selesai bang. Ya udah nggak apa-apa. Kalau kata teman saya, oh udah siap nih. Udah susun aja papanya. Nah susun papan. Akhirnya jenazahnya bisa masuk bang. Mungkin kalau kata teman saya mungkin ada sangkut pautnya sama itu buhul. Mungkin buhulnya nggak terima atau gimana. Tempatnya dia digali gitu kan. Kan nggak ngerti bang. Kayak gitu-gituan. Makanya teman saya sempat capek juga tuh berapa kali ngerapihin makam gara-gara ambles itu. Jadi makamnya yang tadinya ya semeter lah. Jadi agak lebar gara-gara ambles itu gitu. Iya. Tapi setelah di makam udah tuh, setelah dikuburin udah nggak ada apa-apa lagi? Alhamdulillah nggak ada kejadian apa-apa bang. Iya. Jadi kan habis pemakaman itu beberapa bulan kemudian kan saya dipercaya nih sama orang kantor gitu kan. Nam, tolong potongin rumput dong. Yang sebelah mana bang? Ditunjukin tuh sama dia. Tunjukin jalan, lewatin beberapa makam. Ini Nam, tolong potongin ya. Ini bang, iya nih rumputnya udah tebel gitu kan. Iya boleh. Ya bawa gunting nih bang. Sambil guntingin. Dari ujung mata saya nih bang. Itu saya ngeliat kayak batu nisannya geser bang. Saya kan ngelirik gini bang. Loh itu kok kayak geser? Ah mungkin perasaan saya aja kali ya. Saya lanjutin motong. Terus gak lama geser lagi. Nah kok geser lagi? Pas saya lihat, oh iya bang itu ada jejaknya. Jadi bekasnya kan tuh geser. Yang sebelahnya ini kan kelihatan kayak geser. Ya, kan ini batu nisan yang ada makamnya? Iya ada makamnya. Nah, kan batu nisan itu kan berat bang ya. Sekitar 8 sampai 10 kilo. Jadi itu ada bekasnya. Bekas tanah itu kan geser kebuka. Saya benerin lagi bang. Seret gitu kan. Saya rapin lagi ke tengah. Udah. Lanjut saya potongin lagi nih. Bagian samping. Nah pas di bagian depan batu nisannya. Palanya nih. Saya potongin. Terus saya dengan jelas bang lihat batu nisannya geser bang depan mata saya. Astagfirullahaladzim, kaget bang gitu. Nah, benar-benar jelas bang geser. Terus habis itu saya cek nih batu nisannya. Kali aja ada yang iseng kan, yang lirik kiri kanan gitu kan. Saya ngecek gitu kali aja ada tali atau apa kan yang bisa dijailin sama teman saya gitu kan. Nggak ada nih tali. Kok bisa geser kata saya. Pindahin lagi, seret. Pindahin lagi, rapin lagi. Lanjut saya gunting. Terus dari sudut mata saya ngeliat lagi nih satu. Di bagian kakinya tuh kayak ada keluar asap bang. Asap kayak rokok. Gimana sih? Iya. Putih-putih. Loh, itu kok kayak ada asap kata saya kan ya. Asap dari mana? Saya deketin tuh bagian kakinya kan. Iya ini kok ada asap putih-putih gitu kan. Saya bersih-bersihin tuh rumputnya. Takutnya ada ampas rokok gitu kan. Nggak ada kata saya. Tapi masih keluar bang. Udah dari situ saya merinding bang. Saya tinggalin aja. Saya tinggalin, saya ke depan tuh, depan kantor. Saya udah gitu. Tanya sama teman saya, kenapa lu Nam? Apa-apa bang. Kenapa kata dia. Gua tadi ngeliat batu nisan geser bang. Kalau yang bener.
Di mana? Itu yang tadi diguntingin. Mas itu? Iya. Nah udah gitu, udah lu tenang aja kata temennya. Udah biasa di sini mah. Kata dia gitu. Kata teman saya tuh, ya kan saya masih baru kan ya. Udah gitu, ya udah saya ngopi dulu, ngerokok dulu kan. Ntar saya lanjutin nih. Ngopi dulu udah agak tenang. Ya saya lanjutin lagi tuh. Saya lanjutin. Itu asap masih ada bang. Cuman yang batu gesernya ini udah nggak ada. Iya. Kayak asapnya aja. Ini asap dari mana sih? Penasaran saya kan. Udah saya diemin aja. Dalam hati saya, ya Allah, dari sini kerja nggak macem-macem gitu kan. Tenangin hati saya gitu. Ya udah, saya motongin sampai selesai dah tuh. Udah saya tinggal. Itu batu gesernya maksudnya kan ini batu nisan nih bang. Iya. Kan dia ada semennya. Copot atau gimana? Nggak copot bang. Jadi itu kan makam persegi. Oke. Udah dirumputin tuh sama ahli warisnya kan. Udah rumputan. Batu nisannya udah taruh gitu aja. Oh berarti nggak di semen? Enggak Permanen gitu? Nggak permanen. Jadi sewaktu-waktu mau ditumpang atau ada galian, itu kan bisa diangkat dipindahin. Tuh, jadi nggak permanen bang. Iya, kalau kegeser sendiri kan berat itu bang Iya ya? berat bang. Kan kurang lebih 10 kilo lah. Iya. Itu logikanya kalau logika manusia nih ya, itu gimana cara gesernya? Gitu bang. Kira seret gitu kan. Nah di situ ada bekasnya, kebuka. Iya. Tuh. Makanya kaget tuh. Nah pas saya guntingin lagi udah nggak ada kejadian gitu. Paling cuman ya asap gitu kan. Nah habis dari situ udah tuh biasa lagi tuh. Beberapa bulan kemudian terus ada satu pemakaman nih bang nih. Dia nguburin malam. Itu tepatnya di hari Jumat. Dia laporan jam 2 siang untuk nguburin jam habis maghrib. Rencananya nih habis maghrib nih. Nah ternyata ngaret. Dari pihak keluarganya nih ngaret nih. Kok lama banget datang-datang, ditelepon sama orang kantor. Ini rencana mau nguburin kapan? Jam 9 bang, OTW. Udah. Nah saya nunggu tuh sama teman saya. Yang nguruknya ada 5 orang lah bang. Nah itu dalam keadaan gelap, nggak dikasih lampu. Paling cuma penerangan dari lampu senter HP. Ya kan? Udah gitu dipasangin tenda, tambah gelap kan? Kalau nggak ada penerangan. Jadi jenazah itu kan jam 9 datang. Kita kan masih prepare tuh jam 8. Nah pas saya ke tempat galian, saya mau ngerapin papan, itu tiba-tiba ada suara bang. Kayak gini telinga, siapa yang ngetawa gitu kan. Itu saya sendiri bang, bawa papan kan dari ahli warisnya datang. Nih bang papan untuk almarhum. Ya udah saya rapin. Ya sendirian tuh di tenda galian. Ada banyak suara-suara lah, ketawa-tawa. Tawa apa tuh yang abang dengar? Perempuan. Sama suara orang lari-larian kan kedengaran bang ya kalau di rumput-rumput ya, bunyi gitu kan ya. Nah pas jam 9 malamnya itu jenazah datang dibawa, ya alhamdulillah itu lancar lah bang. Setelah proses itu lancar. Nah beberapa hari kemudian kan orang tuanya datang tuh, istri sama anaknya datang, ziarah tuh selama seminggu. Terus saya dipanggil sama teman saya, Nam sini Nam. Apa bang? Minta tolong nih abang ini makam orang tuanya tolong dirawat ya, jagain. Oh ya bang. Ya kenalan tuh sama anaknya, sama ibunya, istri almarhum lah ya kan. Iya. Nah sama istri almarhum, kenalan, kita tukeran nomor WA. Ya udah kita komunikasi dari WA tuh. Nah, minta tolong dirapihin, dirawatin gitu kan. 2 minggu kemudian kan ibu datang lagi nih ziarah seperti biasa gitu kan. Terus ibu sama anaknya ini ngundang saya. Bang Anam, maaf nih, kenapa bang? Saya mengundang Bang Anam untuk acara 40 harian Bapak, bisa nggak? Hari apa? Jatuhnya sih hari Minggu Bang Anam. Habis sisa ya? Iya, habis sisa. Nanti ya udah Sherlock aja bang. Iya. Ya udah, nanti kan nomor WA-nya masih ada di saya, udah nanti WA aja. Ya udah bang, siap. Setelah dari situ, ibu sama anaknya ini pamitan. Ya udah Bang Anam gitu aja ya, nanti saya Sherlock. Udah itu dia pulang, nggak lama 10 menit kemudian ada bapak-bapak nih bang, ziarah ke makam itu tadi. Makam ibu sama anaknya tadi, saya ngeliat dari jauh nih bang, dia cuma diri aja gitu, ngeliatin makamnya itu. Oh ya udah, pikir saya kan masih anggota keluarganya kan. Ya udah saya liatin, udah itu nggak lama dia selesai keluar, nyamperin saya, Bang Anam, makasih ya. Ya salaman dong bang, salaman. Terus saya pegang tangannya, loh kok nih orang tangannya dingin, apa lagi sakit apa gimana? Ya sama-sama pak. Udah salaman gitu dia pulang ke bawah tuh. Ya, habis itu saya nggak tahu kemana. Dia bilang makasih aja. Udah, pikir saya kan masih anggota keluarga kan. Iya. Nah,
Pas masuk hari H nih, 40 hari. Saya datang setengah 7 tuh. Sama siapa abang datang waktu itu? Sama anak saya. Sama anak. Terus datang, yang ngobrol-ngobrol dulu sampai masuk acara 40 hari. Ngaji seperti biasa kan, jalan alhamdulillah lancar. Selesai 40 hari, kan dikasih besek, dikasih snack, sama satu lagi dikasih bingkisan buku Yasin sama sejadah bang. Dikasih itu, ya udah dikasih, selesai, saya pamit pulang sama keluarga. Bu, makasih ya. Iya bang, makasih bang. Tolong dirawat ya makam bapak. Iya bu, insya Allah saya rawat gitu kan. Nah udah saya pulang sampai rumah. Nih saya kasih istri sama anak saya. Nih Neng, besek sama snack dari mana kata istri saya. Oh, acara 40 hari si AA kata saya gitu. Oh ya udah dibuka sama istri saya. Beseknya sama snacknya. Itu apa lagi? Oh ini kayak saya keluarin nih. Ini sejadah sama buku Yasin. Nah pas saya buka buku Yasin itu bang, saya lihat namanya. Oh ya pas saya balik ada fotonya kan bang. Lah saya kaget, ini kan yang kemarin ziarah. Astagfirullahaladzim, saya tegasin lagi. Lah iya, ini dia ini. Astagfirullahaladzim, saya nggak ngomong sama istri saya, takut dia parno kan. Iya. Saya cuman, ya Allah, ini kan kemarin. Pantesan kok tangannya dingin kata saya. Dia bilang makasih. Ya Allah, ketemu secara langsung berarti. Oh jadi orang yang berdiri itu almarhum itu? Iya, jadi dia menjarai makamnya dia sendiri. Oh gila, ngerinya. Tapi saya nggak ngomong sama ahli waris, saya nggak ngomong. Takut gimana kan. Itu cukup saya pendem aja sendiri gitu kan. Makanya, ya Allah, kok bisa gitu saya ketemu sama almarhum yang padahal saya nggak kenal gitu. Iya. Diperlihatkan secara langsung, dia datang ke makam untuk jarain makamnya dia sendiri gitu. Jadi pas proses pemakaman abang nggak ngeliat mukanya enggak ya? Nggak lihat, karena kan itu bukan tugas saya. Iya, kan? iya. Tugas saya kan cuma gali sama nguruk tanah gitu. Nggak tahu wajahnya seperti apa, nggak tahu perawakannya seperti apa. Yang saya lihat cuma dari buku Yasin. Tuh. Tapi pas waktu dia berdiri di depan makamnya sendiri itu kayak manusia banget. Manusia banget bang. Baju apa waktu itu? Jadi tuh dia pakai kemeja panjang, celana panjang. Ya kayak selayaknya manusia mau ziarah dalam kondisi rapih bang. Jadi abang nggak curiga waktu Nggak itu curiga. ya? Paling saya cuma kagetnya pas salaman kok tangannya dingin banget. Gila sih, merinding. Tapi dia masih ngomong, bang makasih ya. Oh iya pak, sama-sama. Nah, saya kan nggak ada pikiran apa-apa ya. Mungkin keluarganya atau siapa yang saya belum kenal. Itu. Tapi alhamdulillahnya sih dia nggak aneh-aneh, maksudnya nggak berbuat jahat. Cuman mau bilang makasih aja, udah dijaga makamnya. Oke bang, habis dari situ kan udah tuh nggak ada kejadian apa-apa lagi ya. Seperti biasa, saya gali, saya ngerapin makam. Nah, sampai satu ketika saya dimintain tolong nih sama teman saya buat ngerapin rumput. Sekitar jam 2 lah, sebelum asar gitu kan. Nah, tolong rapin rumput yang kemarin dirumputin. Oh yaudah, saya rapin, saya guntingin. Tiba-tiba ada suara tuh bang. Ngapain bang? Lah saya refleks dong bang, nengok gitu kan. Terus siapa yang manggil tadi kata saya gitu kan. Itu kondisi saya lagi di belakang bang, yang motongin rumput itu. Saya refleks kaget, itu suara siapa? Saya celingak. Suaranya apa? Cewek atau cowok? Suaranya cewek bang. Oh cewek. Gitu. Nah pas saya celingak kok nggak ada siapa-siapa. Teman saya jauh, yang di belakang nggak ada orang. Teman saya kan pada di kantor semua tuh. Lagi pada ngopi, lagi pada ngerokok gitu kan. Saya ditugasin motongin rumput. Nah tiba-tiba ada suara kayak gitu. Saya kaget, suara cewek. Bulu kuduk saya merinding bang. Wah, siapa ya kata saya. Perasaan nggak ada yang manggil, nggak ada cewek, nggak ada yang ziarah kata saya gitu kan. Nah itu saya lanjutin lagi. Masih lama bang. Saya refleks lagi. Ya Allah. Saya tinggal itu bang, gunting saya lempar, saya tinggal depan. Gila. Tapi nggak ada sosoknya bang? Nggak ada bang. Nggak ada sosoknya sama sekali. Itu suara cewek. Saya sendirian, benar-benar sendirian. Saya refleks, saya lempar aja gunting, saya tinggal ke depan. Saya tenangin diri, temen nggak nanya, udah ngopi, ngerokok, udah. Masuk tuh bang, tahun 2020, kan zamannya COVID tuh bang ya, PPKM. Iya. Di mana-mana kan semua jalan ditutup ya, cuman kuburan doang bang yang dibuka. Tapi kita nggak boleh gali bang, yang gali itu orang dinas kesehatannya. Oh. Iya. Jadi semuanya diserahin sama
orang dinas gitu kan. Dia yang gali, dia yang makamin, sampai dia yang nutup lagi. Kita paling cuman nyiapin kayak tendanya doang bang, tenda gitu, biar yang gali tuh mereka nggak kepanasan atau nggak kehujanan gitu kan. Waktu itu dia gali pakai atribut itu bang, apa Pakai namanya? APD. Yang putih APD ya. Alat pelindung diri gitu kan, lengkap bang. Saya ngeliat itu dari jauh kayak pocong-pocongan bang. Oh, putih. Iya. Putih semua ya. Kan. Kacamata gitu dia. Pakai kacamata kan. Saya liatin dari jauh aja. Itu ya orang dinas ya. Iya. Udah gitu kan dia selesai gali, ternyata itu dia gali sekalian bawa mobil ambulan plus jenazahnya bang. Jadi jenazahnya itu udah ada di mobil ambulan, ya tinggal siap nurunin gitu kan sama peti-petinya. Saya ngatin aja dari jauh prosesnya, dia gali. Tapi dia gali nggak terlalu dalam sih bang, paling cuma bangsa sepinggang lah gitu kan. Habis itu ditaruh sama petinya kan. Nah nggak beberapa lama, adalah sekitar 2 minggu kemudian si ahli warisnya ini datang ke pemakaman, nanya, Pak, pemakaman atas nama DS ini di mana? Yang COVID kemarin? Oh di situ Bu, kenapa? Saya nggak terima Pak, keluarga saya di-COVID-kan. Padahal keluarga saya ini sakitnya ada riwayat jantung. Saya mau bongkar makamnya Pak. Loh, nggak bisa Bu, ini kan masih PPKM, kita nggak boleh bongkar makam sembarangan karena kan COVID. Saya nggak mau tahu Pak, gini. Ya udah, setelah perdebatan, akhirnya dibongkar deh tuh sama teman saya. Oh, dibongkar akhirnya. Kata ahli warisnya ini mau dimakamin ulang. Karena kan seperti yang kita tahu pada zaman COVID itu kan dimakamin plus dengan baju-bajunya bang. Oke, iya. Ya, di baju tapi nggak dikapanin, cuman diplastikin gitu aja. Iya. Nah, dibongkar dah sama teman saya. Jam berapa tuh mulai pembongkaran? Sore. Oh, sore. Sekitar jam 5 lah habis asar. Mau nggak mau dong. Teman saya sih udah ngebatin aja, bongkar COVID lagi gitu kan. Dah dibongkar. Nggak lama ketemu tuh papanya, brek, dirapiin, dibuka. Ya Allah bang, itu mah nyegrek bang, baunya. Oh. Udah keluar baunya, ya Allah, saya nggak kuat banget bang. Saya ngelihat aja teman saya, aduh, teman saya nggak kuat lagi. Itu kondisi jenazahnya gimana bang? Udah gimana bang ya, mengalami pembengkakan atau bisa dibilang pembusukan lah. Itu udah berair gimana sih bang? Kalau jenazah udah berair gitu kan. Terus pas udah gitu kan, itu disaksikan sama ahli waris bang. Oke. Udah dibongkar gini, peti dibuka kan keluar tuh baunya. Teman saya naik lagi, udah pada nutup hidung gini kan. Tanya sama ahli warisnya, ini gimana? Kondisi udah begini bu, gitu kan. Yang ahli warisnya juga tutup hidung, dia mikir nih gimana ngangkatnya. Kondisi udah, mohon maaf ya, membusuk, udah bengkak gitu kan. Udah bang, angkat aja gitu kan. Angkat pakai apa? Kita jujur nggak kuat ini. Nah ditutup dulu tuh sementara, rundingan, sampai keluarganya tuh bawa dari rumah, mungkin ada kayak kantong jenazah gitu kan ya. Oke. Bawa sama dia, nih bang taruh sini aja gitu. Dibuka kantong jenazah. Pertanyaannya siapa yang mengangkat kondisi dalam kayak gini? Udah soal udah bau ya? Iya. Ya udah tuh, akhirnya teman saya bertiga terpaksa itu juga bang, karena kondisi kan permintaan dari ahli waris. Diangkat, seadanya diangkat. Itu udah lembek banget bang. Diangkat, teman saya cerita gitu kan, ya Allah udah mana lembek, berair, bau, masih dalam keadaan di plastik gitu kan. Nah mau nggak mau diangkat, bertiga sama teman saya. Nah diangkat, langsung dimasukin ke kantong jenazah. Udah itu selebihnya urusan ahli waris. Selesai ngangkat, teman saya muntah-muntah, kayak masuk angin gitu lah bang. Iya. Dari kejadian itu teman saya nggak masuk kerja bang, 3 hari. Jadi bang, kan teman saya nggak masuk tuh 3 hari karena sakit gitu kan. Dia nggak bisa makan, nggak bisa minum gitu. Ngebayangin yang ngangkat jenazahnya itu baunya kayak gimana gitu. Oh masih kebayang Masih kebayang bang. Iya. Gimana susahnya ngangkat jenazah kayak gitu kan. Udah gitu kan sampai 3 hari, pas dia masuk pun masih kebayang-bayang bang. Udah gitu pas udah selesai kita diangkat, kan itu dia dibawa tuh pakai kantong jenazah kan. Nah balik lagi tuh dia. Siapa? Yang jenazah tadi dikuburin dengan layak, pakai kain kapan. Iya. Nah dipakein kain kapan, udah selesai. Itu kejadiannya habis maghrib bang dia. Jadi kalau kata ahli warisnya, diangkat, ntar dia di rumah mau dimandiin ulang atau dikapanin gitu, dikuburin dengan layak.
baru dimasukin lagi. Tapi di pemakaman yang sama? Masih di pemakaman yang sama. Tempat yang sama? Masih di tempat yang sama. Udah jenazahnya diangkat, petinya pun kita buang. Kita angkat juga. Gitu, Bang. Jadi kan petinya itu kan lebar, Bang. Jadi nggak seperti makam yang biasanya. Jadi dia lebar. Jadi petinya kita angkat, itu juga udah, waduh Bang, udah bau banget, Bang. Itu kan katanya di awal kan dimakaminnya cuma segini ya? Sepinggang. Itu di dalamin lagi atau enggak, Bang? Enggak, tetap segitu, Bang. Oh, tetap segitu? Tetap segitu. Karena kan kondisi udah malam, Bang. Iya. Jadi permintaan dari almarhum juga, ahli waris juga kan nggak minta didalamin. Cuman minta diangkat, dia mau dimakamin dengan layak, ya udah. Sepinggang ya sepinggang tetap. Yang penting kan kalau kata keluarganya dimakamin dengan layak. Karena kan almarhum kan tadinya kan cuma riwayat jantung. Tapi di COVID-in. Iya, sampai rumah sakit dibilang COVID gitu. Iya. Oke Bang, habis dari situ kan normal lagi tuh ya. Nah beberapa minggu kemudian kan kita semua nongkrong nih sampai malam nih. Jam 9 nih kan. Nongkrong sampai malam, ngobrol-ngobrol. Ternyata hari itu kan gak ada galeng, kita nongkrong aja tuh. Nah teman saya ngontrol ke belakang tuh. Ngontrolnya kan jam 10-an lah Bang ya kan. Ngontrol ke belakang jam 10. Itu kan di belakang kayak ada makam keramat ya Bang ya. Pohonnya gede, pohon Kamboja tuh. Yang ngontrol aja tuh. Nah ngontrol, entah dia mau beli rokok atau apa. Dia ngeliat ke pohon makam keramat itu. Di atasnya itu kayak ada putih-putih Bang. Dia lari Bang ke pos gitu kan. Dia lari ke pos. Nah terus dia udah tergesa-gesa gitu ya, udah ngos-ngosan. Udah gitu, Saya tanya dong, kenapa lu Bang? Kayak orang ini ngeliat setan. Taruh, gua capek nih habis lari. Ya lu lari kenapa gitu kan kata saya. Tadi gua ngeliat pocong di atas. Di mana? Di pohon Kamboja. Di pohon Kamboja yang mana? Itu yang di makam keramat. Lu yang benar Bang. Iya, tadi gua pas lewat mau beli rokok. Nggak sengaja kan gua lewat makam keramat tuh. Gua ngeliat ke atas, itu kok putih-putih apaan? Pas gua deketin, wah pocong Nam. Gua lari Nam. Wah gila kata dia. Wah, kaget banget itu. Udah lu tenang aja dah, udah lebih damai lu sini. Nah beli rokok ntar aja dah. Udah kita sambil ngobrol-ngobrol aja gitu kan, biar dia tenang gitu kan, karena dia udah keringat dingin Bang badannya. Kaget ya? Iya kaget. Ya namanya orang kaget gimana sih kayak, udah kita kasih minum aja dulu gitu kan. Jadi sering banget Bang kejadian Bang, teman saya. Iya. Ada lagi nih Bang, teman saya lagi gali. Itu kayak lagi gali tiba-tiba nemu foto Bang. Foto perempuan ukuran 4x6. Pas lagi gali dilempar ke saya. Benar, apaan nih? Terus saya kan, lah ada foto. Terus siapa pacar lu? Bukan dari dalam. Dari dalam. Lah siapa yang naruh? Tahu ini kayak ada yang nyantet apa pelet kata dia. Nah, terus mau diapain nih? Bakar aja dah. Bakar. Ya udah saya ambil korek, bakar Bang. Bakar, udah kita buang kan. Biar apa Bang? Saya nanya gitu kan ke teman saya. Ya biar orang itu selamat Nam. Kalau masih hidup gitu kan. Terbebas dari pelet atau santet kata dia. Oh gitu, ya udah. Terus saya lakuin, saya bakar, saya buang. Nah, yang anehnya itu siapa yang naruh foto di makam itu gitu. Itu kalau Abang masih ingat, ditemuin fotonya itu di kedalaman berapa meter Bang? Sedengkul lah Bang. Sedengkul. Dengkul. Berarti ditanam itu mah. Iya, itu mah ditanam. Kalau misalkan orang niat kan, ya paling cuma naruh gitu doang. Gitu kan. Ini kan dalam sedengkul. Siapa yang naruh, siapa yang gali, dan kapan naruhnya gitu. Terus fotonya ceweknya cakep Bang waktu itu? Ya cakep, rambutnya panjang Bang. Panjang ya. Backgroundnya biru tuh saya ingat banget. Cakep ya, dipelet berarti itu kalau cakep. Ya kurang tahu, dan mungkin sih dipelet gitu kan. Peletnya di kuburan ya. Iya. Serem amat ya. Iya kalau kata dia sih gitu, kata teman saya. Makanya saya disuruh ngebakar biar kalau orang itu kemungkinan masih hidup, ya dia bisa terbebas dari pelet atau santet itu gitu Bang. Seiring waktu berjalan, seperti biasa tuh nongkrong kan, tapi saya cuman sampai jam 8. Saya pulang jam 8 tuh. Malam nih. Jam 8 malam. Saya pulang. Kan rumah saya kan dekat kuburan tuh Bang ya. Belakang kuburannya kan tanah garapan. Nah itu kan berdekatan kan. Saya pulang, terus saya kayak ngedengar suara Bang, ngerem. Gitu kan. Nah pas saya cari, saya jalan pulang. Ini suara dari mana? Terus saya melihat kayak sosok tinggi itu ada di pohon gede Bang. Saya ngeliat sosok, oh ini tinggi banget.
tangannya panjang, tinggi gitu bang. Astagfirullahaladzim, apaan itu? Kayak genderuwo bang. Nah saya udah deg-degan nih. Ya Allah, saya ngeliat langsung itu genderuwo di pohon gede. Oh iya. Saya istighfar aja bang. Astagfirullahaladzim. Dia masih gitu, ngegerem gitu. Ya Allah, ini saya udah merinding, kayak badan saya kaku nih. Dari badan saya kaku, saya ngeliatin ke pohon angsana itu, dan saya kaku sejenak gitu bang. Ada beberapa detik lah saya kaku. Saya istighfar gitu. Nah, saya udah kayak kira-kira udah bisa lepas, saya jalan aja bang, jalan cepet lah, nggak lari gitu. Ninggalin itu saya udah udah keringat dingin lah bang, udah nggak bisa ngerasa. Saya belum lihat palanya itu bang, saya cuma lihat dari kakinya gede banget, berbulu, tangan, udah ke badan. Saya nggak berani ke atas itu, enggak. Lihat sampai itunya aja, itu udah tinggi banget bang, hampir menyerupai pohon angsana tingginya. Terus pas sampai rumah, saya masih kepikiran tuh bang. Ya Allah, kok saya bisa ngeliat langsung gitu kan, masih kepikiran gitu, udah jantung deg-degan, udah tangan gemeter gitu kan. Saya coba nenangin diri, tetap masih nggak bisa. Terus pas saya tidur gitu ya, terus saya tuh kayak ngerasa kayak direp-rep, gimana sih bang? Oh iya. Direp-rep apa sih kalau bahasa Indonesia, di ketindihan gitu ya? Ketindihan gitu lah, nggak bisa gerak. Saya sempat nggak bisa napas gitu bang. Kok saya nggak bisa napas, nggak bisa gerak, tapi mata saya tuh masih terpejam bang. Jadi di atas badan saya ini kayak ada yang nindihin gitu. Ya Allah, itu sempat lama tuh bang, sampai saya keringat dingin, saya tidur gitu kan sambil merem, masih ketindihan juga. Saya baca-baca, akhirnya ya bisa lepas gitu kan. Saya ngerasa plong banget lah. Nah pas besok paginya bang, habis dari kejadian itu, ya udah tuh saya kan kerja seperti biasa ya, jam 8 gitu kan. Saya bersihin makam-makam yang rumputnya tinggi-tinggi kan, emang saya guntingin, saya rapihin. Terus kalau misalkan ada tanah yang ambles, saya rapihin pakai pacul kan. Saya rapihin, itu nggak kerasa sampai asar tuh bang. Asar, pas saya mau beres-beres gitu kan, temen ngomong, "Nam, tolong rapihin makam ini." Dia masih minta tolong saya tuh. Ayo udah, saya rapihin lagi, saya guntingin lagi, saya paculin lagi kan. Nggak kerasa udah mau maghrib nih bang nih. Nah udah gelap kata saya. Nah yaudah, saya mau balik kan, bersihin dulu tuh, rapihin guntingnya, aritnya, paculnya, saya rapihin. Saya tengok kiri kanan, oh yaudah ada rapi, saya bawa dah tuh. Nah habis maghrib saya taruh nih ke gudang bang. Nah teman saya nitip, "Nam, tolong taruh nih pacul yang panjang ke gudang." Oh yaudah, taruh, saya ambil, taruh sekalian tuh sama punya saya kan. Pas saya buka pintu gudang, saya taruh, saya tiba-tiba dengar suara bang, gerem. Ih, apaan tuh? Saya kaget bang, refleks gitu kan. Pikir saya mah teman saya kan. Saya tengok keluar, oh nggak ada siapa-siapa. Terus saya lanjut lagi bang, ngerapihin. Saya taruh kan, pacul saya gantung gitu kan di sela-sela. Saya iniin. Terus ada suara lagi ngerem. Oh, refleks saya tinggal bang. Saya lempar, udah saya kabur, saya tutup gudang, saya lari bang ke tempat teman saya nongkrong. Nah pas saya sampai di tempat teman saya yang pada ngumpul kan, ditanya, "Lu kenapa Nam?" "Gua dengar suara bang." "Suara apaan?" "Suara ngerem." "Wah, jangan-jangan lu diikutin lagi." "Ah, lu yang bener aja lu bang, jangan bikin gua takut." Pas diceritain begitu, bulu kuduk saya merinding bang. Jangan-jangan yang kemarin genderuwo yang saya lihat masih ngikutin saya kali. Dalam hati saya emang gitu ya. Iya. Waktu itu saya udah keringat dingin. Udah, saya minta temenin tuh sama teman saya pulang. "Bang, temenin gua ke bang, pulang yuk. Gua nebeng dah, malu dah." Gitu. Muter lewat belakang nggak apa-apa dah. Yang penting gue bisa pulang dah, gue takut banget nih. "Ah lu Nam, laki takut banget." Ya namanya ditongolin suara gitu bang, takut. Iya. Kan akhirnya sama teman saya ya udah mau dianterin. Nah, pas dianterin tuh muter agak jauh emang ke rumah saya. Gitu kan, lewat depan. Terus agak jauh, pas sampai rumah udah, "Bang makasih ya nganterin, udah lu tenang aja. Nggak usah takut ya." Nah itu perkenalan lah gitu. Karena kan saya belum terlalu lama di situ. Jadi ya ngetes mental lah. "Iya bang, makasih bang, sama-sama." 5 tahun, 6 tahun udah lama bang. Ya tapi kan masih ada aja bang gangguan kayak gitu bang. Iya biar kata udah 5 tahun atau 10 tahun, kalau makhluknya mau nampakin diri atau mengganggu kita ya sama aja bang. Iya sih benar. Iya. Tapi abang kan udah 7 tahunan, udah lama lah di situ. Ya kan saya baru beberapa kali ketemu makhluk yang benar-benar ditampakin gitu bang. Kayak pocong, kayak genderuwo.
yang tadi saya ceritain. Kan baru pertama kali, wah saya kan kaget bang, dinampakin begitu. Nah ada lagi nih bang kejadian, waktu itu kan ada yang makamin tuh, dia laporan sore, kita untuk nguburin sekitar habis sisa. Itu aman-aman aja bang, dari pertama gali sampai selesai. Terus jenazah datang nih habis sisa, taruh di pemakaman, ada beberapa orang yang turun. Nah itu ada ahli warisnya yang nangis bang, perempuan, entah itu anak atau istrinya, saya nggak tahu, nangis lah bang, kejer gitu kan, mungkin nggak terima orang tuanya atau keluarganya meninggal, ditenangin, udah tenang, nangis lagi, nggak taunya kesurupan bang dia, tiba-tiba kesurupan, teriak, wah gitu. Nah sama pihak keluarga dibawa nih, dipisahin dibawa ke kantor, itu masih berontak bang, digendong masih berontak. Tapi itu masih nangis? Udah nggak nangis bang, dia teriak bang, udah teriak, udah beda, kalau orang nangis sama orang teriak udah beda. Iya. Nah akhirnya kan dipisahin tuh sama pihak keluarga biar nggak ganggu proses pemakaman. Udah tuh saya nguruk sampai selesai. Nah kan udah selesai nguburin, saya beres-beres nih, ngeberesin pacul, pengkitana sama sekop. Saya bawa ke gudang, saya rapin. Udah gitu pas saya lihat di kantor tuh udah rame bang. Itu orang masih teriak-teriak. Masih kesurupan? Masih kesurupan. Ada yang datang nih, Pak Kiainya. Oh ini kali yang mau ngebersihin orang kesurupan. Nah lihat tuh prosesnya, gitu kan. Dibacain apa lah gitu, ayat-ayat Al-Quran gitu. Masih teriak-teriak juga. Ya, udah agak lama, jadi alhamdulillah sembuh gitu kan. Pingsan gitu bang. Pingsan? Udah nggak nangis, udah nggak teriak, pingsan dia. Nah, tapi keluarganya yang lain masih nangis bang, coba ditenangin gitu kan. Tapi pas dia teriak-teriak itu, pas dia masih kesurupan, ada percakapan bang, interaksi gitu, dia ngomong apa gitu? Kalau percakapan ditanya sama kiainya, kamu siapa gitu kan. Dia nggak jawab, cuma teriak-teriak doang, gitu. Iya. Cuma teriak doang, nggak ngomong apa-apa. Akhirnya disembuhin sama kiainya, sama ustadznya, udah selesai. Ini dia kalau kata kiainya, dia ketempelan setan sini gitu kan. Karena pikirannya lagi nggak tenang, katakan ketika lagi pikiran nggak tenang, makhluk kan gampang banget buat ngasukin gitu. Iya, benar. Pikirannya lagi nggak tenang, udah gitu kondisi perutnya kosong mungkin ya, udah pas banget dirasukin sama makhluk halus gitu. Ditambah dompetnya kosong. Nah itu pas banget. Makin gampang banget itu kemasukan setan itu. Udah beberapa menit kemudian udah disadarin kan dia pingsan tuh, nggak lama dibangun, dia celinguk, terus dia nangis. Nangis lagi? Nangis lagi. Terus sama keluarganya tenangin tuh bang, tenangin, udah kamu nggak usah nangis, udah tenang. Nah akhirnya dia pulang, nggak ke makam itu, langsung dibawa pulang aja sama pihak keluarga. Nah besoknya kan dia datang lagi nih, nah dia beli kembang nih, dia tanya, mau kemana neng? Mau ziarah bang, ziarah yang mana? Yang kemarin yang baru ya? Iya. Udah tuh, ya udah, silakan kata saya kan, udah tuh dia ziarah, saya bang ngeliatin aja dari jauh gitu kan. Nah dia udah pas udah nyampe ke liang kubur orang tuanya, dia nangis bang sambil nebarin bunga, terus ya dia meluk makam bapaknya. Iya. Masih nangis bang, itu suaranya juga kenceng kayak kemarin dia teriak. Dia bertiga lah, cewek 2 laki 1. Tuh mungkin adik atau kakaknya gitu kan. Iya. Nah ditenangin. Terus beberapa teman saya nyamperin, takutnya kan dia kesurupan lagi atau gimana kan, butuh pertolongan. Benar-benar. Nah, dia bilang sama teman saya gini, bang, lu tolong samperin bang, dia teriak-teriak, takutnya kayak semalam gitu kan. Oh, iya, udah yuk temenin yuk. Ya, saya sama 2 teman saya nyamperin nih, udah saya liatin aja dari jauh. Kata teman saya, udah tunggu sini aja dulu. Kalau dia kenapa-napa kita tolongin. Kalau dia masih sebatas nangis aja, biarin gitu kan, namanya orang tua gitu kan. Iya. Liatin aja sampai selesai. Ya, alhamdulillah sih nggak kesurupan bang. Kesurupan pas malamnya doang. Iya. Nah kan ngeri juga kalau siang-siang kesurupan bang. Iya itu dia. Takut juga. Ya kita mah siap aja gitu, takutnya dia butuh pertolongan, kita gotong gitu kan. Tapi alhamdulillah dia selama ziarah lancar gitu kan, nggak ada halangan apa-apa. Oke, udah habis dari kejadian itu, seminggu kemudian nih bang, ada galian lagi. Ada galian, alhamdulillah gali seperti biasa sampai selesai. Nah, sampai ada keluarga datang nih bawa papan. Saya rapin dong papanya ke makam. Saat rapi, nah udah saya rapin makamnya, ada keluarga 2 cewek datang nih bang nih.
Lihat makamnya, bang ini makam untuk bapak saya ya, kata dia. Dia sambil lihat, iya boleh. Oh udah jadi ya, iya. Bang kita boleh nggak nih kesini? Nggak boleh, emang kata siapa bang nggak boleh? Kesini kemana? Ke makam gitu kata dia. Masuk ke dalam? Enggak, maksudnya ngelihat makam bapaknya. Oh. Jadi kan dia nanya, bang ini kita boleh nggak kesini? Nggak boleh mbak, emang kenapa? Ini adik saya lagi datang bulan. Lah jangan. Lah terus gimana bang? Emang kenapa nggak boleh? Kalau sepengetahuan saya, kalau perempuan lagi datang bulan tuh nggak boleh ke kuburan mbak, karena darahnya wangi. Takutnya makhluk yang di sini nempel, ngikutin sampai rumah. Saya bilang kayak gitu. Oh iya juga ya. Terus gimana dong? Adik saya mau ikut nguburin bapak saya. Pilihannya cuma dua mbak. Mau nunggu di depan, mbak aman, atau kesini pulangnya mbak diikutin. Kata kakaknya, ya udah kamu di depan aja. Udah tuh, udah deal. Adiknya di depan. Nah, pas jenazahnya datang, nggak lama dia jenazahnya datang, dibawa dah tuh ke liang kuburnya. Itu yang perempuan itu masuk bang ke dalam. Nah kan saya nggak bisa ngelarang ya. Oh yang lagi head ini nih. Kan tadi saya udah bilangin jangan masuk, takutnya ketempelan. Tapi dia tetap maksa masuk. Ya Tapi udah. it's okay sih, nggak masalah sebenarnya. Ya kan namanya orang tuanya kita nggak bisa ngelarang. Bener. Nah takutnya kan setelah dari situ kejadian dia ketempelan di rumah kan kita nggak tahu. Terus Udah setelah proses pemakaman dia seperti biasa. Besoknya dia jarah sama kakaknya, mungkin masih dalam keadaan head gitu ya, atau lagi datang bulan. Jarah nangis bang, nangis. Ya udah kesurupan, teriak. Udah nggak nangis lagi, udah teriak bang. Wah kita yang dengar, yang dari jauh ngeliatin, lah itu dia kenapa? Kita samperin, bang minta tolong bang. Kakaknya tuh, dia cuma berdua, mana cewek berduanya kan. Udah minta tolong tuh, bang tolongin bang, adik saya kesurupan. Nah kita tolongin, kita nggak pakai banyak nanya, kita tolongin. Dia udah teriak, wah apa namanya, berontak lah, berontak. Kita tolongin, kita tangkap. Dia sempat ngeberontak tuh bang tuh. Dia kita gendong ngeberontak. Nah kita pegangin. Itu berlima bang kita. Megangin si adeknya. Itu pas dia berontak, kata-kata apa yang keluar dari mulutnya? Yang ngeberontak aja kayak teriak. Dia nggak ngomong apa-apa. Wah gitu kan. Nah akhirnya saya bawa tuh keluar dari situ, taruhlah di kantor. Saya tenangin, ini gimana kata saya, panggil ustadz yang kemarin. Itu masih teriak bang. Ternyata pas teman saya nyamperin pak ustadz yang kemarin, pak ustadznya lagi nggak ada di rumah bang, lagi nggak ada di rumah. Itu teman saya bingung, siapa nih yang bisa nganuin. Masih dia teriak-teriak, udah kita rebahin, kita pegangin. Kita di situ semua ya berusaha untuk ngedoain lah, biar selesai, biar setannya keluar gitu kan. Karena itu kita nggak tahu, pas teman saya balik, wah Pak Ustadznya nggak ada, gimana dong ini? Waduh, itu pas dengar kabar Pak Ustadznya nggak ada, kita bingung. Nah, kita doain aja sebisa kita gitu kan. Ada yang bacain Yasin, ada yang bacain ayat kursi, macam-macam. Iya, saya megangin bang, megangin kakinya aja. Itu udah berlima. Pegangin kakinya dua kiri kanan, tangannya begini, tangannya kakinya udah gini. Dia masih teriak-teriak aja, matanya wah melotot, kok pikiran matanya kosong gitu kan. Teriak, waduh kesurupan ini gimana ini. Itu ada selang setengah jam lah bang, kita coba keluarin, alhamdulillah tenang dia, pingsan tuh. Nah pas udah 10 menit kemudian habis dia pingsan, dia bangun, nangis lagi, dipeluk sama kakaknya. Udah mbak, ditanya sama teman saya, mbak kenapa bisa kesurupan? Lagi datang bulan ya, kata teman saya. Iya mas, kemarin kan teman saya udah bilang, mbak kalau lagi datang bulan, jangan ke makam. Tapi saya mau lihat bapak saya pak, dikuburin untuk yang terakhir kalinya. Iya kita ngerti perasaan mbak, kata teman saya tuh. Saya ada di situ dengerin teman saya ngomong. Iya saya ngerti perasaan mbak, tapi lihat kondisi mbak ini ibarat kata bahasanya lagi kotor, lagi datang bulan. Ditambah pikirannya lagi nggak karuan. Ditambah pikirannya lagi nggak karuan. Setan tuh demen mbak
sama perempuan yang lagi datang bulan. Konon katanya perempuan yang lagi datang bulan ini darahnya wangi. Tuh kan. Jadi incaran para makhluk halus. Kemungkinan Mbak ini diikutin dari kemarin setelah pemakaman sampai rumah, terus Mbak balik lagi, ya udah di sini Mbak pikirannya lagi kosong, lagi nangis, udah dihajar. Tuh mungkin ya juga ya kata dia. Terus gimana Mas, saya mau ke makam bapak saya. Mbak tunggu Mbak selesai datang bulan dulu, baru Mbak kalau mau ziarah silakan. Kita nggak ngelarang Mbak ziarah, tapi tunggu Mbak bersih dulu. Kalau Mbak udah bersih, enak. Mbak mau ziarah kayak gimana, silakan. Kita kan nggak bisa ngelarang kalau orang mau ziarah. Masa kita tanyain lagi datang bulan nggak? Enggak kan? Iya. Tapi biasanya kalau orang lagi head mah jarang yang ke makam gitu Bang. Iya. Ya kan, karena kan ya ke makam juga kan. Ada yang tahu, ada yang nggak tahu. Bang. Iya. Tapi kalau buat saya pribadi, kalau emang ya orang tuanya yang meninggal, ya udah paksain aja. Yang tapi kan ada terakhir ngeliat kalinya gitu. Iya, tapi kan ada resikonya. Iya, Bang. resikonya ditanggung sendiri gitu. Ya, itu. Banyakin baca doa aja, itu jangan ngelamun aja. Iya. Gitu. Makanya kan itu kan ditambah istighfar, sholawat. Ditambah kita lagi pikiran lagi kacau, ditinggal keluarga, perut lagi kosong, udah. Terus akhirnya dia pas sadar gimana? Langsung pulang atau nongkrong di diam dulu di situ dulu? Bang, setengah jam, diam di situ setengah jam, ditenangin sama kakaknya. Dia kan ke situ berdua doang tuh, cewek dua-duanya, ditenangin dulu, setengah jam baru dia pulang, pamit pulang sama kita semua. Iya. Gitu. Jadi ya itu kejadian apa ya menurut saya? Ya lumayan creepy lah. Gitu. Iya. Pas itu suasana rame tuh waktu rame, pas Bang. dia teriak-teriakan, wah panik tuh. Iya rame, karena kan di situ juga banyak orang yang pengen laporan, mau makamin, jadi kayak ketunda lah gitu. Iya. Gara-gara insiden itu. Habis dari kejadian kayak gitu ya udah kita ya beraktivitas seperti biasa gitu kan, kayak gali, saya motongin rumput itu kayak suara-suara kayak gitu ya udah biasa gitu kan. Udah biasa, kita udah nggak terlalu takut. Benar. Bahkan sebelum saya kesini pun saya juga sempat ada galian, gali makam dulu. Jadi karena saya Bang Anam tuh masih tadi pagi tanahnya. galian. Iya. Belum sempet ganti baju langsung ke sini. Langsung ke sini karena kan tadi dan saya yang agak-agak ngeri-ngeri sahdu nih. Iya. Karena kan nguburnya sebelum zuhur. Jam 10 dia, jam 10 nguburin. Insyaallah. Iya, selesai. Terima kasih Bang Anam ya. Nyempetin waktunya nih. Gokil. Tapi nggak ada yang rontok-rontok kan Bang tanahnya di sini? Rontok-rontok gimana? Itu yang situ aman ya? Oh, aman Bang. Takutnya ada tertinggal di sini kan? Ada Bang. Udah saya bersihin paling cuma bercak-bercak gini doang Bang. Ya. Aman ya. Berkah selalu Bang ya. Ya amin. Alhamdulillah. Nah nih Bang Anam, ini kan tempat pemakaman umum ya, TPU Bang ya, bukan makam keluarga ya. Bisa dibilang siapa aja bisa masuk di situ. Nah kalau siang kan ada yang jaga nih Bang, kayak yang bersihin rumput atau apalah itu, ada yang ziarah gitu kan. Nah terus kalau malam itu biasanya kalau TPU itu tetap ada yang jaga atau kosong gitu aja sih Bang? Kalau malam los Bang. Los? Los, nggak ada yang jaga. Di kantor? Kantor ada yang jaga. Cuman kan yang jaga cuman di kantornya aja. Oh standby? Nah, standby di kantor, takutnya ada laporan tengah malam. Untuk makamin pagi. Ya, mungkin standby gitu aja. Mungkin kalau kayak security gitu misalnya? Nggak ada ya? Nggak ada Bang. Kalau malam sering kontrol Bang ke daerah kuburan gitu? Penjaganya nggak ada? Nggak ada Bang. Los gitu aja udah. Oh iya. Jadi ya udah. Paling cuman di kantor aja standby. Kalau misalnya ada yang laporan meninggal jam 12 malam, jam 2 pagi, itu laporan untuk dimakamin besoknya. Oh besoknya. Jam 10 atau habis zuhur. Tuh, paling cuma sekedar laporan kayak gitu aja sih. Kita nerima laporan, besoknya baru digali. Iya. Nah, kan Abang jaga makam itu kan dari 2016 sampai sekarang ya, 2025 ini ya. Pernah gak Bang? Mungkin ini mah ada indikasi orang malam-malam nih nyelinap lah masuk ke dalam makam. Kan ada yang kata orang pesugihan nyari tali pocong lah atau apalah gitu kan. Kalau maling-maling gitulah. Kalau itu kita nggak tahu Bang ya, karena kan kita nggak dikontrol. Makamnya lepas gitu aja. Paling cuma standby di kantor. Kalau untuk pesugihan itu kan masing-masing individunya Bang. Nggak, maksudnya mungkin pernah nangkep orang ngapain kamu ke dalam? Lagi gali kubur gitu.
Oh nggak ada bang. Nggak ada ya? Nggak ada, kita nggak ada yang pernah nangkep gali kubur kayak gitu, nggak ada. Iya, kali malam-malam orang sendirian tiba-tiba gali pengen ngambil tali pocong atau Nggak ada. ngambil apalah gitu. Nggak ada. Nggak ada ya, alhamdulillah ya. Nggak ada. Oh, iya, iya. Paling ya udah los gitu aja kita kalau malam ya paling nerima laporannya aja. Terus kalau partner Bang Anam sendiri nih, teman-teman yang lain gitu. Kan selain tadi dia ngelihat pocong tuh yang ada di pohon gitu kan, udah cerita. Terus pernah gak Bang ada cerita lagi, dia pernah cerita kalau digangguin apalah pas lagi malam-malam jaga di situ? Kalau digangguin sih paling kayak suara-suara gitu aja sih bang. Suara-suara sama kayak dia ditimpuk gitu bang sama sesuatu. Iya, iya. Cuman lagi ngobrol-ngobrol gini tiba-tiba tuh apaan nih gitu kan. Siapa yang nyampit? Udah biasa gitu kan. Karena kan kita udah biasa di situ tiap hari ngalamin hal yang sama gitu kan. Paling yang paling seringnya itu ketika ada laporan tengah malam, kita kan nggak bisa eksekusi, nggak bisa gali bang. Tapi ahli waris kekeh mau dimakamin malam itu juga bang. Kita sampai pernah teman saya adu argumen, adu debat sama ahli warisnya. Pak ini ada laporan mau nguburin jam 2 malam bisa nggak? Wah nggak bisa pak. Karena tukang gali kuburnya udah nggak ada. Udah pada pulang. Kalau mau besok. Ahli waris ini tetap kekeh. Kita maunya jam 2 pagi pak. Kita nggak bisa pak. Siapa yang mau gali? Kondisi kita juga nggak punya lampu tembak, gelap. Tapi tetap ahli waris itu maksa untuk malam itu juga dikuburin. Apalagi kan dia tumpang. Tumpang itu kan kita harus cari makamnya dulu di mana. Kan nggak bisa dalam kondisi gelap. Misalkan saya mau dimakamin di makam Fulan bin Fulan. Nah makamnya di mana? Kita kan juga nggak kelihatan malam kondisinya. Gelap. Udah gitu kan kalau emang mau dimakamin hari itu juga kan dipasang tenda. Tambah gelap lagi. Kita nggak punya penerangan kalau mau makamin malam. Gitu bang. Tapi akhirnya gimana tuh dia? Ya akhirnya setelah perdebatan itu teman saya ngomong gitu, ya udah akhirnya besok dimakamin. Ada ngalah dia. Akhirnya dia yang ngalah. Orang mah disuruh gali sendiri aja bang bilangin. Ya maunya sih gitu. Tengah malam ya. Lagi juga kebanyakan kalau di atas maghrib besok biasanya bang ya. Biasanya besok. Iya, kalau meninggal paling kita sore kalau mungkin pernah juga bang jam kita 8 masih ada jam 9. Iya, pernah kita juga nerima laporan maghrib nguburin paling mentok kita jam 9. Jam 9 bener ya. Jam 9. Sama daerah saya kayak gitu. Iya. Di atas jam 10 jam 9 udah besok. Besok gitu. Iya. Karena kan kita juga butuh istirahat. Kecuali makam keluarga mungkin ya. Kayak dia punya tanah nih, tinggal cari tuangnya aja tuh. Tapi kan juga kadang tukangnya kalau malam-malam juga segen bang. Segen ya. Walaupun di tanah sendiri juga kan tetap aja. Iya sih. Tantangan untuk gali, apalagi di tanah wakaf itu kan tanahnya asli bang. Iya. Keras. Tanah merah. Itu saya pernah bang gali di beda wakaf. sama TPU bang ya? Beda bang. Jadi kalau di wakaf itu dia galinya itu panjangnya 2 meter. Bisa 2 sampai 2,5 meter. Lebarnya 1 meter. Panjang banget bang. Dalamnya itu kalau di pemakaman umum kan seleher. Kalau dia di atas kepala bang. Jadi kayak tenggelam gitu. Kalau naiknya pun harus pakai tangga kita. Gitu. Nah gitu tanahnya keras kalau tanah wakaf, bener-bener tanah asli. Asli ya, belum pernah digali lah intinya. Belum pernah digali. Nah, ini kan TPU bang ya, mungkin semua TPU atau enggak semuanya gitu ya. Kan ya manusia kan banyak bang ya. Ya ada yang lahir, ada yang meninggal gitu kan. Betul. Pasti itu, lahir dan meninggal. Nah terus sedangkan TPU kan terbatas nih. Kapasitas mungkin contoh 1.000 gitu kan. Terus ada yang masuk lagi nih, sedangkan udah full. Kan katanya ada yang ditiban ya bang ya? Iya, tumpang. Ditumpang tuh namanya. Iya, tumpang. Jadi kalau misalkan kita punya keluarga, mau laporan meninggal, saya mau ditumpang di makam Fulan bin Fulan. Makamnya di mana? Kita cari. Oh makamnya di sini. Bisa kita makamin. Tapi kalau ada dia minta makam baru, mohon maaf, kita nggak bisa. Paling kita arahkan ke TPU lain. Oh gitu. Tuh. Terus saya pernah dengar juga nih bang kayak misalkan kan ada anggaran ya Pak ya, biaya kontribusi lah per tahun ya biasanya makam tuh ya. Iya. Terus tahun ini nih keluarga pihak sana udah lost kontak nih, nggak bayar misalkan, entah tahunan, entah bulan saya kurang paham nih. Terus ada yang mau makamin lagi, tapi udah full. Akhirnya dia ditiban tuh makamnya dia. Itu bener bang kalau kayak gitu? Itu jatuhnya kadaluarsa bang. Kadaluarsa. Jadi makam nih
udah beberapa tahun nggak dijengukin, katakanlah 10 tahun nih. Oke. Udah rumputnya kemana-mana gitu kan, udah nggak pernah diziarahin. Itu kita lihat laporannya di data komputer kantor. Oke. Oh ini dia makam ini udah 20 tahun nih nggak diperpanjang pajak. Oke, ya pajak ya masalah ada itu. pajaknya gitu kan. TPU tuh. Udah nggak pernah diziarahin, nggak pernah diperpanjang pajak, ada nomornya pun di telepon nggak aktif gitu kan. Ya udah, akhirnya dipakai. Oke. Tapi kan itu yang udah kadaluarsa, yang udah nggak diperpanjang, udah nggak pernah diziarahin, keluarganya udah entah di mana, Oke. itu bisa kita pakai. Nah terus kan mungkin ada bekas tulang menulangnya bang ya. Itu diapain bang? Diangkat juga atau Kalau tiban lagi? tulang belulang itu pertama kita angkat dulu, kita angkat, kita kumpulin nih. Kita nemu, ketika kita lagi gali, nemu tulang belulangnya, kita angkat, kita rapiin dulu, kita gali lagi bang dalam. Jadi kalau batas di TPU itu kan seleher bang ya. Oke. Kalau masih segini, ya udah itu ada tulangnya, kita dalamin lagi, kita buat taruh di bagian kakinya, kakinya yang nanti buat jenazah baru. Iya iya. Dipendam di situ, dikumpulin, tapi disusun rapih lah, baru kita tutup lagi. Tuh. Masih ada sih bang yang kayak tulang-tulang gitu. Masih ada Masih ya bang? utuh malah. Bahkan yang tahun lama pun saya pernah gali yang tahun 92. Wafat tahun 92 itu ketika digali masih ada tulangnya. Masih utuh. Oh. Kain kafannya udah nggak ada, tulangnya doang utuh. Tuh. Ya udah kita kumpulin, kita taruh di atas dulu, kita gali lagi, kita rapihin, baru kita masukin lagi. Iya iya. Kalau cerita makam kayak gini ingat dosa. Kayaknya kematian tuh kayak di depan mata gitu Iya, bang. Bang. Iya sih emang kita setipis rambut katanya Bang, Iya. ya. Antar kita dan kematian gitu ya bang. Dekat dengan kematian Dekat kita, banget ya. Iya, karena ketika saya kerja di pemakaman ini ya saya niat untuk kerja dan juga untuk ibadah. Iya. Ngerapin makam gitu kan. Tanpa disuruh juga kita kan rapihin makam siapa kek, walaupun kita nggak kenal, rapihin aja biar kelihatan rapih aja gitu. Tapi di daerah Abang ini Bang Anam, Jakarta Timur ini TPU ini pernah banjir bang di TPU itu? Banjir alhamdulillah sih enggak Enggak di ya? tempat saya enggak. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah sih enggak, karena kan dia turun ke bawah, tanahnya kan di situ dekat pemukiman warga, jadi ngalirnya ke pemukiman warga, tapi enggak banjir sih. Enggak banjir ya. Alhamdulillah. Karena di situ juga kan tanahnya cepat ngeresep. Sering ada galian jadi ya ngeresep. Oke. Nah, ini selama Bang Anam jadi standby lah kerja di makam gitu kan, punya keluh kesah gak bang tentang misalkan nih ada pihak keluarga yang bawelnya minta ampun, banyak nuntut, Banyak bang. apa tuh bang salah satunya Banyak kayak misalkan yang bikin abang tuh kayak tertekan, kayak bikin abang tuh kayak apaan sih nih orang gitu? ya kayak misalkan saya lagi ngerapiin makam gitu ya. Terus ahli warisnya ini kurang seneng dengan apa namanya hasil yang saya rapihin. Kan saya megang makam ini udah saya rumputin, saya potongin rapi, saya rapi lah bang. Tapi ahli waris ini minta rumputnya itu ditebelin. Sedangkan saya kan maunya kan dirapihin, bukan ditebelin. Iya iya. Kayak orang lah, rambut gondrong. Kalau saya kan maunya rapi. Orang tua maunya rambutnya gondrong. Iya, Itu kadang saya agak senap juga bang. Oh ini makamnya rapi kok, dia maunya ditebelin gitu kan. Ini kan udah saya rapi. Enggak, saya maunya ditebelin aja bang. Nah, tebelin tak kan repot bu. Saya guntingin lagi, rapinya kan udah rapi bu. Oh, nggak ada alang-alangnya, nggak ada rumput liarnya. Iya iya. Terus Mungkin juga kan kadang dia pengen main bola kalau di rumput itu. iya makanya. Sebenarnya kalau makam mah ya kita kirim doa aja lebih penting sih, dirapin udah cukup gitu bang, nggak harus dihias-hias gitu kan. Kan saya bilang kalau misalkan intinya kan ibu datang ke sini makamnya rapi, Betul. nggak berantakan, nggak penuh dengan rumput-rumput liar. Benar. Ini kan rumputnya saya rapihin bu, nggak saya bikin jelek. Iya. Tetap dia kekeh mau ditebelin aja bang, udah nggak usah digunting-guntingin, biarin. Ya udah saya ikutin kata saya. Tapi akhirnya nggak abang gunting. Nggak saya gunting, udah tebel gitu aja. Besoknya udah tebel nih, udah 5 bulan, bang rapiin dah rumputnya nih ketebelan. Lah ibu gimana? Iya. Dan saya rapihin, mintanya tebelin. Ini ketebelan. Iya iya. Botakin nggak kata saya? Jangan. Maksudnya dibotakin tuh dirapihin aja. Iya iya. Kata dia udah nggak usah, udah guntingin aja, saya guntingin rapi, saya foto gitu kan. Kadang banyak bang ahli waris kayak gitu. Terus apa lagi bang selain itu?
Kalau yang kayak gitu, Misalkan datang-datang nih komplain apalah ini kotor nih, ini apa nih, nuntut macem-macem lah gitu. kalau iya banyak yang kayak gitu. Bang, ini kok makamnya begini doang. Nah, emang ibu maunya gimana? Ini kan udah saya pasangin batu nisan, udah saya pasangin apa namanya rumput. Saya maunya di keramik mas, gini. Oh yang keramik Iya. ya. Bu, mohon maaf, di sini nggak boleh di keramik. Ah, itu depan boleh, itu makam lama bu. Ini kan ibu almarhum baru, itu yang di keramik-keramikin makam lama. Berapa tahun tuh bang lamanya? Makam tahun 2000, pokoknya sebelum tahun 2015 itu boleh di keramik, setelah 2015 ke atas udah nggak boleh. Iya. Peraturannya gitu, itu kan makam udah lama bu. Iya. Jadi ibu kan ini makamnya baru 2024, terus saya gitu. Udah saya maunya di keramik. Ah nggak bisa bu, saya udah kekeh bang, nggak bisa. Udah tuh dia ngomel-ngomel. Ngadu tuh bang, sempat ngadu ke kantor bang. Iya. Saya kesel juga. Dipanggil lah saya sama kepala TPU-nya. Ya ngapa nam tadi, ibu? Itu bang, dia minta keramik. Lah nggak boleh, ya kan gue udah bilang nggak boleh. Dia tadi marah-marah. Dia kekeh minta di keramik. Lah, saya bilang nggak boleh. Itu kan udah saya pasangin rumput, udah saya beliin batu nisan. Udah cakep, udah saya fotoin, dia minta di keramik. Tapi akhirnya gimana tuh? Ya udah, akhirnya nggak di keramik. Gitu aja tetap. Emang peraturannya nggak boleh? Nggak gitu boleh kan? bang, iya. Dia mencontohkan makam lama. Gitu. Tapi dari pihak pengelola gitu bang atau pihak kantor, makam lama itu nggak mencoba untuk dibongkar keramiknya atau udah biarin aja? Dibongkar bang kalau misalkan tumpang. Oh tumpang. Maksudnya yang keramiknya itu? Iya, jadi kan ada makam, katakan si Fulan bin Fulan, dia udah kondisi keramik nih. Ada keluarganya meninggal, mau ditumpang di situ. Mau nggak mau kita bongkar bang. Oh gitu. Iya, Oke. mau nggak mau kita bongkar, itu ya lumayan lama lah prosesnya. Iya. Bongkar dulu, apalagi kalau yang bangunannya apa namanya permanen, pakai besi, dicor gitu kan. Itu susah bang. Oke. Merinding sih kalau bahas tentang kuburan. Ingat. Iya bang. Astagfirullahaladzim. Nah, terus selama abang jadi penggali kubur atau petugas makam lah bang ya, sekitarnya ya, paling berat apa bang? Ya paling berat ketika keluarga kita meninggal bang. Oke. Kebetulan baru belum lama ini ibu saya meninggal bang. Innalillahi. Iya, jadi itu berat banget bang. Yang biasanya saya ngurusin orang meninggal, gali untuk orang meninggal, ini sekarang saya harus gali untuk orang yang saya sayang, ibu saya. Itu nyesek bang. Nyeseknya tuh kayak gimana sih? Yang kita gali ini orang tua kita sendiri gitu. Untuk orang tua kita sendiri. Gila. Jadi sekarang saya ke kuburan itu ada tujuannya bang. Apa? Ngerawat makam orang tua saya. Bukan sekedar ngerawat makam orang, tapi makam orang tua saya juga saya rawat. Iya. Sekarang saya pasangin rumput, saya rapihin makamnya, saya ziarahin, saya kirimin doa. Insya Allah berkah bang, amin. Oke, mungkin sekian nih kisah pengalaman yang dalam sama Bang Anam ini. Bisa kita ambil segi positifnya, buang jauh-jauh negatifnya. Kalau bahas tentang pemakam jenazah ya, pemakam jenazah, yang petugas yang ada di makam gitu kan, itu bawaan merinding aja. Merindingnya dalam istilah kayak dengar cerita itu kayak dekat dengan kematian ya. Jadi kita yang masih hidup ya jangan sia-siain lah, hidup cuman sementara gitu kan. Tapi bener kata orang-orang, lu ngapain mati-matian cari uang yang banyak gitu kan, di dunia cuma sementara. Ya betul, itu betul banget. Kita paling berapa sih umur kita udah didapat umur 70 aja udah alhamdulillah ya, ada bonusnya ya. Tapi kan dunia ini penentuan kita nanti di akhirat. Nah jadi gini, kita mati-matian nih cari uang, gak apa-apa, sangat dipersilakan. Kita mau sedekah, pakai apa coba? Pakai uang. Anak yatim nih pengen butuh makan misalkan, orang yang butuh uang, butuh makan, kita ngasih dia kan beli ke warteg atau ngasih uang buat dia makan. Terus kita mau bantu nih pembangunan masjid atau dan yang lain-lain, itu pasti butuh uang. Jadi kalau bisa uang yang udah kita cari mati-matian, kita jadi ladang amal ibadah buat nanti di akhirat nanti gitu, dunia dan akhirat gitu. Terus bang, tapi kan saya malas ibadah. Ya kalau itu mah masing-masing kepribadian. Ingat, dunia cuma sementara, sob. Kita di dunia ini ditugaskan untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan ke yang lain. Tapi, bang, saya malas.
Ya, itu mah manusia. Dan itulah lawan rasa malas itu dengan kita semangat. Wah, langsung kayak berasa gitu kalau dengar kuburan. Oke, mungkin cukup sekian kisah pengalaman ini. Sampai jumpa di kisah cerita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Anam, makasih baik Bang Anam. Sama-sama, Bang. Nah, Bang Anam nanti misalkan nih, nanya terakhir, kalau nanti dapat kontak makamin jenazah Bang, tapi makamnya di planet Jupiter mau Bang? Mana? Planet Jupiter mau? Jauh amat. Dadah. Buat kalian yang punya pengalaman horor, langsung aja chat ke nomor 0877 1671 53372.